Hai guys, itu bersama Bang Boy. Ini yang akan Bang Boy, sesuai janji Bang Boy sebelumnya adalah tentang hakim yang tidur, yang bobo. Ya, kenapa ini penting? Karena ingin mengingatkan kepada penegak-penegak hukum bahwasanya yang seperti ini wajib jangan dilakuin karena akan berakibat fatal. Sefatal apakah? Kita bahas nih dia. Nah, Pak Hakim, ini bukan lagi dengerin lagu Nina Bobo ya Pak Hakim ya. Ada persidangan dan lu dibayar untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dengan kebenaran. Fakta-fakta kebenaran. Kenapa ini aku off? Nah denger guys ya. Ulang lah. Nah, Pak Hakim, Nina Bobo. Pak Hakim, Nina Bobo, Pak. Aduh, Pak. Bapak itu dibayar oleh negara, oleh pajak rakyat itu untuk mengadili perkara rakyat Indonesia dengan sesuai kebenaran. Bagaimana Bapak bisa memutuskan dengan kebenaran kalau Bapak aja tidur? Ini orang akan dipenjara loh. Ya. Didakwa akan masuk penjara, dia tidur. Coba lihat ekspresinya dia guys, tiba-tiba guys. Bapak ngapain? Bapak mau ngomong apa? Pak, Bapak mau ngomong apa? Bapak itu tidur sebelumnya. Dapat wangsit kah tiba-tiba Bapak? Kan enggak kan? Makanya Bapak itu harus ikuti persidangannya sehingga habis Bapak bisa mengikuti baru bisa ngomong. Kalau tidur, Bapak tunggu dulu, cek dulu apa yang dibahas. Jangan habis tidur kebangun langsung pegang mic langsung ngomong. Ya Tuhan. Bapak. Oke. Kita fokus dulu ke tidur nih guys ya. Ya. Ini yang kita mau up. Kenapa? Pak Prabowo, saya salah satu pendukung Bapak yang akan protes kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada masyarakat. Hakim seperti tertidur saat persidangan Nikita Mirzani, sedangkan Bapak kemarin menaikkan gaji para hakim. Lihat kan Pak hasilnya? Mereka tidak takut kepada Bapak, apalagi rakyat biasa. Prabowo pasti marah banget nih. Prabowo berjuang untuk gaji hakim dinaikkan loh. Berapa? 250%? Berapa? Tiba-tiba begini. Sekali guys ya, kenapa Bang Boy ngambil sikap ini? Karena gila, ini perkara rakyat yang akan dihukum bersalah, didakwa oleh jaksa, dikumpuli barang bukti oleh polisi, dan dia ancamannya masuk penjara. Tiba-tiba hakim yang memutuskan tidur. Oh my god. Oke, Pak Prabowo pasti marah ini kalau tahu dia ini ya. Pasti marah dan langsung bertindak pasti. Banyak kamera soalnya. Sekali lagi ya, Bang Boy nggak bisa jamin dia tertidur 100%. Tapi posisi dia, mata tertutup, bahunya dia nyender, kepala dia juga nyender. Ya. Emang ini namanya microsleep. Ada microsleep, tidur yang nggak bisa kita kontrol. Tapi dengan lu menyenderkan kepala lu, berarti emang udah siap-siap akan tidur. Nggak ada orang kalau lagi penting, lagi urgency, ya, walaupun dia ngantuk, mungkin microsleep terjadi mungkin, tapi itu langsung cepet. Dan dia berusaha melawan. Berusaha melawan berarti apa? Enggak nyender, enggak senderin kepala, enggak akan. Kalau dia melawan, mau fight, pasti dia akan berusaha untuk tegap. Enggak boleh nyender. Nah, kita bahas lagi guys. Banyak orang yang bahas ini soalnya. Ini sumpah kalau hakimnya benar-benar tidur di sidang kasusnya Nikita Mirzani, kayak parah banget sih, parah banget. Parah. Gimana menurut kalian? Nanti Bang Boy akan
kasih ke kalian dari sudut pandang hukum ya. Yang mulia. Gimana coba? Lagi persidangan dia tidur. Kemana lembur? Semalam lembur. Iya, lembur. Capek. Sampai tidur di persidangan. Oh my god. Kalau kita tidur dimarah-marahin, anggota DPR ya tidur dimarah-marahin SBY loh. Siapa yang tidur? Rupanya Roy Suryo. Marah loh. Tapi ya karena diwakilnya Tuhan di negeri ini, ya kita mau bisa apa kan? Tapi ini harus dikritisi. Nggak boleh sekali lagi kayak gini. Next. Hakim saat sidang tidur bisa kena sanksi nggak tuh Bang? Kalau memang dia tidur itu sanksi banget ya. Yes, betul. Profesionalnya udah nggak ada. Tapi ya itu kalau sudah berbicara hukum tadi ya pasti udah menyangkut fakta dan bukti. Apakah benar dia tidur? Itu kan harus diuji dulu. Bisa jadi nih kalian nih sambil rebahan dengar live saya sambil gini kan bisa bilang nggak tidur. Bisa kayak gini. Nah itu kan bisa dibilang tidur apa enggaknya itu kan harus dibuktikan dulu. Sudah banyak videonya Bang. Iya makanya harus dibuktikan dulu. Jadi kalau semuanya kalian dapat video nih bahwa hakimnya tidur, laporkan. Pak ini saya mendapatkan video hakimnya tidur. Nah nanti diselidiki dan ditanya. Yang bersangkutan tuh ditanya dulu dong. Nggak bisa langsung dihukum. Ditanya dulu kamu benar tidur nggak? Kalau katanya enggak ya nggak bisa Bang. Ya harus ditanya dulu. Makanya seorang yang dilaporkan itu dipanggil. Seperti hakim kita tuduh tidur. Nah hakim itu nanti dipanggil ditanya, kamu ini dapat videonya tidur katanya, kamu bener? Enggak Pak, saya cuma nonton aja gini. Saya dengar tapi mata saya tertutup. Nah itu kan belum bisa tidur. Nah kalau dia seperti ini itu udah pasti tidur ya. Seorang tersangka juga ya, begitu dia dilaporkan seorang, orang itu kan dipanggil dulu sebagai saksi, dimintai keterangannya, diproses, nah baru ditetapkan sebagai tersangka ya, seperti itu. Enggak serta-merta langsung begitu kalian melapor orang itu langsung jadi tersangka. Wah nggak bisa, perhatikan itu tanpa ada proses. Yes. Nah miring-miring Bang, itu ada videonya, laporkan. Kalau memang videonya ada, laporkan. Kita tuh nggak usah, maksudnya nggak usah apa, nggak usah kita apa upload ke medsos, nggak usah. Kalau memang itu meyakinkan bahwa dia tidur, laporkan ke ketua pengadilannya aja, laporkan. Itu sanksinya sanksi administratif ya, nggak ada sanksi pidananya, nggak ada. Paling dia kena skors atau kena apa atau diganti. Iyalah, harus diganti lah. Harus diganti. Bambu setuju diganti. Melihat perjalanan persidangan tuh yang banyak nggak masuk akal ya. Hakim membiarkan JPU menyela sesuai konteks, itu nggak boleh sebenarnya. Kalian kan ingin mencari kesaksian yang sebenar-benarnya, tapi dipotong, itu nggak boleh sebenarnya guys. Nah di situ hakim nggak ada ketegasan. Tiba kalau Nick Mir misalnya ingin membuktikan maksudnya nggak ada izin POM-nya, selalu dicela-cela, nggak boleh. Oke, next kita bahas ini lagi nih. Kalau yang beredar di media tentang isi flash disk yang tidak mau diputarkan oleh hakim, itu isinya katanya tidak hanya hakim dan jaksa, bahkan polisi yang berbintang-bintang pun itu udah dijagain. Pakai apa? Amplop coklat. Jadi ya sudah bisa ketebak endingnya gimana. Sidang di Indonesia ini endingnya mau bakalan seperti apa ya tergantung dari isi amplopnya. Maka dari itu Nikita Mirzani di sini itu cuma diwakili sama netizen sama kita semuanya ikut meramaikan pada saat sidang, yang ikut live, yang ikut meramaikan di sosmed. Karena Nikita Mirzani sendiri itu hanya dibantu sama si lawyernya aja, si Bang Fahmi. Selebihnya coba si dokter itu banyak banget backingannya, bahkan yang denger aduh pilek. Katanya itu yang buat si bayar-bayar hakim, jaksa, dan juga polisi-polisinya itu karena dari mafianya itu, dan tidak hanya mafia satu bidang aja, tidak hanya mafia skincare bos-bosnya, bahkan sampai ke mafia. Kalian percaya nggak? Apa tadi Mbak? Ke mafia. Judul. Kalian percaya nggak? Mafia judul guys. Ngiri guys, mafia judul, ngiri. Next. Proses hukum model apa ini? Nggak benar seperti ini.
Pidana itu adalah mencari dan menemukan kebenaran material. Yes. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang sebenar-benarnya itu ada pada saksi-saksi. Saksi menjelaskan dipotong karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kacau ini. Ketegangan di dalam proses persidangan, di mana saksi Samira atau Doktif selalu dipotong untuk memberikan keterangan. Padahal dalam perkara pidana itu adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Seorang saksi pada saat menjelaskan, jangan dipotong. Yes, sampaikan. setuju. Ya, kalau Anda takut mendatangkan saksi, nggak usah didatangkan sekaligus. Nggak usah. Bagaimana saksi menjelaskan dipotong harus sesuai dengan keinginannya. Ini model proses hukum model apa ini? Nggak benar seperti ini. Pidana itu adalah mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang sebenar-benarnya itu ada pada saksi-saksi. Saksi menjelaskan dipotong karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kacau ini. Makanya saran Bang Boy sebenarnya kepada tim kuasa hukumnya Nikmir, ketika mereka akan menyela, lempar ke hakimnya. Pak Hakim, bagaimana Pak Hakim? Kami tidak mau bahwa saksi kami dipotong-potong. Kenapa itu bermanfaat? Prof Otto itu luar biasa banget. Dia ngasih tahu kepada kita cara kayak gini yang benar, cara bersidang. Supaya ketika disorot oleh kamera, bahwa kita sudah nanya hakim, tapi hakim masih tetap kekeh membiarkan dipotong-potong, maka framing di masyarakat akan semakin menggema bahwasanya ini permainan ini. Kenapa? Karena itu hakim mempertontonkan, malah lebih membela jaksa dibanding Nikmir. Ada keberpihakan di situ. Seharusnya hakim itu memandang jaksa sama pengacara Nikmir itu setara. Ya. Dua-duanya bisa dipercaya. Nggak boleh aku lebih percaya sama JPU, nggak boleh. Dalam pembuktian di pengadilan itu nggak boleh. Ya, kebenaran yang harus dicari. Bukan malah setiap dakwaan itulah kebenaran, bukan. Kebenaran material itu dari saksi, dari barang bukti yang ada. Semoga hakim bisa bebenah lah ya. Dan kuasa hukum dari Nikmir bisa fokus ke situ. Fokus ke hakimnya, lempar ke hakimnya aja. Gimana Pak Hakim baru beberapa kali bertemu dengan terdakwa, bicara dengan terdakwa, sudah merasa tertekan, sudah puyeng, penat, pusing, sakit kepala, pengen pingsan, stres. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar terdakwa yang berkali-kali dibully, ditekan, dihina, diteriak-teriakin, diejek-ejekin, diparodiin di dalam setiap live-nya dia. Kayak gitu rasanya, Pak Hakim. Bapak sudah menyaksikan sendiri kan tantrumnya dia, teriak-teriaknya dia, berontaknya dia, tidak tahu aturannya dia, kurang ajarnya dia hari ini. Sudah Bapak dengar sendiri kan? Hari ini juga dia sudah melakukan 2 kali bullying terhadap JPU. Yang pertama dia bilang, iya, Ibu JPU yang keberatan, berat badan. 1. Yang kedua, muka lo jelek, lo udah dapat banyak duit kan? Kenapa lo nggak operasi sih? Kalau saya bisa memberikan pesan kepada terdakwa ya, begini ya, saudari terdakwa. Tidak semua orang seperti kamu yang jelek terus mau akhirnya operasi karena sudah terima banyak uang gitu. Karena bisa saja ibu-ibu JPU itu takut kalau sampai nanti nyampe di akhirat terus nggak dikenalin Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomong begini, siapa lo? Gue kagak pernah nyiptain yang bentukannya kayak gini. Mana tai lalat lo? Perasaan hidung lu kagak begini, bibir lu perasaan nggak sejendir ini. Siapa lo? Takut banget mereka. Yang maha menciptakan kagak mengenalin. Begitu saudari terdakwa. Bisa aja itu ya yang ditakutkan. Jadi meskipun jelek ya, meskipun aku jelek atau si JPU-nya jelek, takut untuk ngoperasi, takut yang maha menciptakan Tuhan kita itu gak bisa ngenalin ketika di akhirat. Akhirnya neraka lu, aduh. Nah, kenapa Bang Boy angkat ini sebagai di video terakhir? Karena Bang Boy ingin ngomong kepada Nikmir juga. Maksudnya gini, saya harap ini jadikan pembelajaran buat Nikmir. Jangan suka membuli orang mengenai fisik dan bla 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 bla. Di posisi ini Bang Boy dukung Nikmir semata-mata karena dia, dugaan Bang Boy mengalami
kriminalisasi ya. Tetapi di poin bahwasanya semoga ini menjadi pelajaran hidup buat Nikmir, itu juga bagus setuju. Jadi maksudnya adalah jangan biarkan kamu lagi berjuang nih untuk kebebasanmu. Jangan biarkan ada narasi-narasi menyerang fisik dan bla bla bla. Fokus aja ke materi pokok perkaranya. Jangan terbawa emosi. Kalau JPU sering memotong, lempar ke hakim. Ya, lempar ke hakim. Supaya orang-orang yang sudah bersimpati kepada Nikmir semakin bersimpati karena memang Nikmir mengalami kriminalisasi. Tapi jangan biarkan serangan balikmu malah menyentuh hal-hal yang nggak boleh, misalnya fisika, pembulian kah. Saya harap Nikmir bisa terus berjuang sampai mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Thank you guys buat supportnya. Bye bye.